Tadi makan itu apa namanya? Jagung. Nempel kali ya. Nempel tuh jagung. Makan jagung. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari Sabtu kita agak bebas-bebas lah ya. Jadi nggak usah rapi-rapi kali rambutnya ya. Cuman karena agak-agak flu ya guys, jadi kita perlu membody imunkan diri nih. Membody imun. Ini body imun namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya dengan meneteskan body imun ini 7 tetes. Gigi mama udah sembuh gigi mama? Udah? Gigi? Belum? Jadi udah diteteskan 7 tetes. Terus kita tunggu 5 menit baru kita minum ya. Oke, kita paskan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar teman-teman semuanya? Mama sehat? Nggak pula betah kita nengok rambut kayak gitu tuh kan. Rapikan sedikit. Nah, lumayan lah pada tadi enggak. Jadi kalau rambut ini basah dia mudah diaturnya. Kalau udah kering seperti ini, oh iya kalau kering kita bisa basahin. Sebentar. Udah kita basahin, kemudian bisa kita sisir. Jadilah ya kan. Jadi nggak kayak rambut berandalan gitu kan. Oh, tapi kalau untuk usia 51 tahun rambutnya kayak gini nih luar biasa. Teman-teman umur 51 tahun udah banyak yang botak ya kan. Harus minum nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Oh ya, buku yang kemarin mana mah? Buku apa? Pendaftaran mama kemarin. Buku yang 2. Buku company profile dengan katalog. Di kamar mama. Enggak. Warna merah. Sebesar majalah, ya. Sebesar majalah di kamar mama kayak emang mau baca-baca kemarin. Apa kabar teman-teman semua? Di hari Sabtu ini tanggal 20 Juli tahun 2024. Ya. Apakah teman-teman sudah siap menjadi orang kaya semuanya?
Bagaimana suasana hati teman-teman sekarang ini? Apakah ini tanggal 20 Julai ini uang di kantong masih cukup atau di rekening masih ada uangnya? Kalau sudah menipis, nih kalau bilang ini tanggal tua, waduh, berarti itu ya adalah karyawan. Nah, tanggal-tanggal 20 ini ya uang di kantong atau di rekening sudah menipis, ya artinya mulailah mengetatkan ikat pinggang, tidak berani kemana-mana, ya karena akan jadi pengeluaran. Nah kan seperti itu ya. Itu mau berapa, maksudnya itu mau terjadi terus meneruskah, atau Anda ingin itu tidak terjadi lagi? Kami pengennya setiap bulan itu sama aja gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada bulan muda, nggak ada tengah bulan, nggak ada bulan tua. Jadi keuangan tuh semuanya tuh evergreen. Maksudnya tuh selalu hijau, selalu subur, selalu, jadi tidak ada kekeringannya. Nah, siapa yang tidak ingin seperti itu, ya kan? Pasti pengen dompetnya selalu berisi, ya kan begitu. Nah, cuman masalahnya teman-teman tidak tahu caranya, tidak ada solusinya. Nah, begitu kan? Nah, sekarang yang sudah bergabung di bisnis syariah ini, coba tunjuk tangan di komen ya. Oh, saya tak lagi merasakan hal itu, host gitu. Hah? Hilang? Memangnya semudah itu jadi solusinya? Ya iyalah, alhamdulillah ya. Hidup penuh dengan keberlimpahan, kecukupan gitu loh. Apa yang kita mau beli kita bisa beli, apa yang kemana kita pengen pergi kita bisa pergi. Nah, ya setelah menjalankan bisnis syariah ini, kenapa hidupnya penuh dengan barokah, ya kan? Sesuai dengan moto ya, slogannya bisnis ini ya, bisnis PTBS ini apa? Go berkah, no riba, go baitullah. Nah, itu ya kalau menurut hostnya itu sudah sangat-sangat perfecto ya. Sudah mantap sekali itu. Sudah sangat-sangat mantap sekali. Nah, apalagi kalau yang sudah dapat luxury, yang dapat luxury 1 miliar, sekarang ditambah lagi dengan champion tambah lagi 2 miliar. Host, dengar kata-kata miliar kami takut, host, gitu loh. Kalau takut nggak apa-apa ya, monggo Bakiro berhembus dari sini. Tapi kalau pengen tahu caranya, stay di sini gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh diri Anda juga yang merasakan, diri kita juga yang merasakan seperti apa pahitnya kehidupan ini ya. Tidak punya uang gitu loh. Nah, gigit jari ya kan, seperti itu. Punya keinginan pengen sesuatu tapi ditahan-tahan gitu kan. Nah, apalagi yang namanya kebutuhan, waduh, apalagi sekarang ini masih dalam rangka tahun ajaran baru ya. Kebutuhan persekolahan anak itu sangat-sangat membutuhkan gitu loh secara keuangan ya kan. Entah untuk bukunya, sepatunya, baju seragam, segala macamnya gitu kan. Nah, jangan biarkan diri kita ini selalu ya dihinggapi masalah yang sama. Apa gitu? Uang kurang, uang tak ada, dikit-dikit minjem. Kalau udah minjem nanti mana ada orang yang mau minjemin ikhlas tanpa bunga ya, pergi ke saudara sendiri. Jangan harap deh ya mau minjamkan berapa minjamnya, minjamnya 1 miliar gitu kan.
tanpa bunga, tanpa ada apa-apa gitu. Berapa minjamnya? 10 juta ya. Berapa minjamnya? 50 juta gitu loh. Kasih 50 juta. Ntar balikin 50 juta. Nah, baliknya ini ya harus Anda kalau minjam sejumlah misalnya 10 juta harus sanggup mengembalikan itu. Ya, jangan pandai minjem aja. Nah, makanya udah pasti milihnya kepada yang mana tuh? Cicilan. Nah, cicilan tuh pasti ada ribanya, ya kan? Jadi udah akrab aja dengan riba gitu loh. Udah nggak takut aja lagi dengan hal yang haram seperti itu. Nah, kemudian makin susah hidupnya. Karena apa? Riba itu kan sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri, ya kan, Ma? Riba kan sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Kemudian riba itu adalah sama dengan memerangi Allah, tidak akan pernah menang. Hidupnya pasti hancur. Nah, kenapa sampai mengambil riba? Karena tidak ada pertolongan. Kan begitu tuh. Ya, tidak ada solusi. Nah, sekarang ada solusinya. Nah, gitu loh. Sekarang ada solusinya di sini. Nah, di sini nih ya solusinya itu ya bukan hanya uang miliaran tadi, tapi komisi harian mulai dari 400.000 rupiah. Kemudian ada lagi komisi mingguan, ada lagi gaji bulanan. Nah, menarik banget gitu loh. Dan ini setelah saya jalankan selama ini dari September 2022 saya jalankan. Wah, luar biasa. Kenapa nggak dari dulu tahu ya gitu loh. Dulu tahu tapi nggak mau memikirkan. Dulu tahu tapi saya tidak mau menerimanya dengan baik. Selalu berburuk sangka. Nah, itulah saya dulu itu loh. 7 tahun yang lalu. Nah, ternyata alhamdulillah September 2022 saya mau transfernya kalau pahamnya udah sebelumnya ya, pakai produknya udah sebelumnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang butuh proses ya. Dia udah pakai produknya. Saya pakai produk itu bulan Agustus tahun 2022 tanggal 15. Yaitu mau berangkat ke Solo ya, dari Pekanbaru ke Solo. Itu saya mau mendaki gunung waktu itu. Nah, jadi kalau mendaki gunung itu kita berangkat keluar kota tuh kan berasa banget ya biaya BBM ya, minyak mobil kendaraan itu kalau lah bisa dihemat kita hemat. Nah, kita cobain penghemat BBM-nya. Alhamdulillah ya. Pemakaian pertamanya aja udah berasa banget. Biasanya pulang pergi Pekanbaru Solo itu ya untuk BBM-nya itu menghabiskan dana sekitar 600.000. Alhamdulillah yang ini cuma 300 ribuan. Alhamdulillah. Kemudian ya, karena berangkat keluar kota, alhamdulillah ya, mesin mobil itu terasa banget tenaganya. Enggak, jadi mobilnya tuh enggak ada mantan top leader di podcastnya, leader apes Kang. Ini dah setiap hari ya mengganggu ya. Udah saatnya diblokir. Jadi saya antara kenal produk ini
mau memakainya itu butuh waktu 5 tahun. Wah, luar biasa. Terlalu lama. Ya, terlalu lama. Kenal produk penghemat BBM itu ya 7 tahun yang lalu. Nah, bulan Agustus tahun 2022 baru saya mau pakai. Mau pakainya itu pun karena terpaksa, ya. Pengen hemat gitu loh, karena keluar kota. Itulah betapa rasanya tuh betapa gobloknya dulu ya. Kalau nggak nyoba itu mungkin nggak bakal mau bergabung saya. Kenapa? Karena pikiran saya tuh selalu penuh dengan prasangka-prasangka jelek aja dengan sekarang ini apapun perusahaan-perusahaan yang nawarin keuntungan, yang nawarin uang miliaran, itu kayaknya terlalu muluk-muluk lah gitu kan. Dan apalagi after pandemi itu rasanya, karena waktu masa pandemi itu kan banyak banget tuh perusahaan yang kolaps ya, yang bangkrut kan itu loh. Karena tak mampu bertahan di masa pandemi. Ya udah tutup, bangkrut. Nah, setelah pandemi ya pasti banyak perusahaan baru ya yang mungkin dari pecahan-pecahan yang tadi bangkrut ini tadi ya berdiri lagi, mungkin dibantu sama yang lain. Ini menurut pikiran saya nih ya, berusaha untuk mengumpulkan modal ya, kapital gitu, dengan mengumpulkan uang orang, dengan iming-iming. Nah, begitu pikiran saya dulu. Ya, wajar kita punya pikiran seperti itu, berprasangka buruk. Bang, ada bisnis nih bang, bagus. Ini dia mati tuh, siap lah kena. Tuh kan? Nah, gitu. Dan ya mana ada dengerin kata-kata orang itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana cara menolaknya. Nah, begitu. Itu human nature ya, itu alami. Itu alami. Orang waras seperti itu, dia akan selalu berusaha melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya. Nah, kan seperti itu. Nah, dan seandainya saya bergabung di bisnis ini, itu adalah sebuah takdir. Ya, antara kenal produknya aja itu 7 tahun yang lalu, boro-boro make, prasangka gitu loh, berprasangka buruk aja gitu loh. Nah, kemudian sebelum Agustus 2022 juga saya juga banyak sih ditawarin sama ada beberapa orang, ada Pak Detru, ada Sugiatman nih ya, suaminya sepupu. Pak Detru ini dia tiap sebentar ngajakin ketemu di Rumbai, gak pernah mau. Sugiatman ngajak saya hadir di home meeting malam-malam. Yang hadir itu semua orang yang ada pakai sorban, ada pokoknya semua penuh dengan keislaman lah ya. Pembukaannya itu luar biasa lah, kayak kita dalam pengajian ya. Dalam pengajian bukan kayak tahlilan yasinan, bukan ya. Memang nuansanya nuansa Islami begitu. Padahal ini adalah home meeting bisnis ini gitu loh. Terus siapa lagi ya? Oh iya, si Denan ini teman akrabnya adik kandung saya, si Apin ya. Nah, jadi siapa lagi tuh? Oh, almarhum Hardi ya. Dia itu dulu manajer ya, kepala cabang BRI. Tapi sekarang udah meninggal masa pandemi gitu. Siapa lagi ya? Dan terakhir yang memperkenalkan ini adalah Tante Ria. Tante Ria. Akhirnya Tante Ria lah seorang ibu-ibu. Sebenarnya dia seorang desainer ya, from Jakarta ya. Dianya bukan keluarga biasa ya. Keluarga berada juga ya kan. Nah, ya aku tuh mikirnya gini,
Sugiatman, Pak D, Sidenan, Hardi, semua dah aku tolak. Sekarang kenapa pula Tante Ria ikut bisnis ini? Seperti itu mikirnya. Kan human nature ya. Orang waras seperti itu ya kan. Kalau terus Tante Ria datang ke rumah, beli ini ya, produk dari, aku kan dulu ikut MLM yang satu yang dari Amerika itu. Tante Ria beli produk pelembab waktu itu ya, yang dari lidah buaya gitu loh. Nah, oke. Tapi kayak modus gitu loh, kayak abis transaksi pelembab itu langsung nih ditawarin, Riko udah pakai ini Eco Racing. Langsung tercengang, hah? Oh tante jual ini ya sekarang? Udah apa tuh? Banyak mitra abang. Nanti ya saya nanti bisa ngeblank nih, lupa ya apa mau diceritain. Riko udah pakai ini, belum tante gitu. Langsung ngedrop kan, ditawarin ini gitu loh. Terus ya udah basa-basi aja gitu kan. Emang tante jual ini sekarang? Iya. Berapa harga tante? 250.000, bener ya. Yang untuk mobil kan ditawarin itu, yang warna kotaknya merah. Udah sekarang 250.000. Terus nggak bisa kurang itu kan. Nah, ya udah Tante Ria pulang gitu kan, pulang. Aku nolak lah ceritanya gitu kan, nggak mau beli waktu itu. Emang ada yang nggak mau beli. Terus aku kan waktu itu tahun 2022 waktu pandemi itu kan mengisi masa-masa pandemi itu 2018, 19, 20, 21. Kayaknya 2022 itu sudah berakhir ya. Nah, jadi 2022 itu pandemi yang berakhir ya. Itu aku punya usaha traveling tapi yang ke gunung ya. Jadi bawa tamu-tamu ke gunung. Nanti kita sediain makannya. Jadi orang bayar berapa gitu ya, blek sekali. Kayak orang pergi umroh tuh lah, baru untuk umroh berapa satu orang tuh 30 juta, gitulah dengan daki gunung nih, seperti itu ya. Nah gitu. Jadi hari-hari, jadi pas weekend, hari Minggu itu kita suka nyari tempat buat ngecamp tipis-tipis, ya kan? Nah biasanya tuh di danau buatan, di Danau Kayangan tuh di sana. Jadi udah kita cari tempat ngecampnya. Kemudian kita juga punya produk kuliner ya, seperti singkong haters ya, itu dari hasil kebun temen ya. Nah, terus ada lagi usahanya tuh bumbu kacang dan bumbu kacang. Jadi singkong dan bumbu kacang ini adalah makanan kita pada saat daki gunung. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan pikiran teman-teman tuh traveling kemana-mana, apa pula ada jual sama hostnya ya. Kok jual bumbu kacang, kok jual singkong ya. Singkong frozen gitu loh. Nah, itu adalah makanan kita di gunung. Nah, gitu. Mau tahu pula menunya? Iya, mau tahu menunya apa? Kalau menunya yang di gunung itu mie goma. Kalau orang Medan tahu tuh mie goma tuh apa? Ya tinggal ditambah kuah kacang aja, enak banget gitu loh. Nanti ke gunungnya bawa bayam, timun, sama apa lagi tuh ya? Bayam, timun, wortel. Wortel gitu loh. Nanti direbus sebentar, langsung angkat ya, seger gitu kan. Nah, udah. Ya nanti kayak kita makan pecel, kayak kita makan batagor gitu. Kasih kuahnya enak banget, apalagi panas-panas ya. Makan di kedinginan gunung gitu loh. Wah. Enak banget. Apalagi makan singkong goreng tuh di atas gunung tuh ya.
itu di Gunung Singgalang ya. Gunung Singgalang tuh kita udah pakai produk kita sendiri. Singgalang, kemudian di Talang ya, Talang juga udah. Kalau Marapi belum. Yang Marapi kita masih beli punya orang gitu loh. Blokir baik. Emang kenapa? Nggak senang loh. Pengen diblokir juga. Nah gitu. Jadi punya usaha itu. Nah, juga kita punya kegiatan sosial ya. Sedekah Jumat Barokah atau SJB, Sedekah Jumat Barokah. Itu bentuknya singkong yang diantarin ke panti asuhan gitu loh. Jadi orang yang mau berdonasi itu misalnya dia kan satu produk itu kan 1 kilo singkong itu ada sambalnya ya, dalam pouch ya, dalam kemasan standing pouch. Kita tahu lah standing pouch itu ya, yang plastik kaca itu loh. Nah, itu beratnya 1 kilogram singkongnya udah siap diolah. Nah, terus siap diolah maksudnya siap pula untuk digoreng gitu loh. Terus nanti tinggal dipanaskan sedikit lah sambalnya ya, digoreng kemudian dicocol. Wah, enak banget. Itu singkong enak banget gitu loh. Dan itu sudah masuk ya ke berbagai kafe di Pekanbaru. Nah, gitu loh. Oke. Nah, kita punya usaha 2 itu. Sedekah Jumat Barokah tuh paling banyak sekali laku laris manis tuh singkong kita. Bahkan yang ada di frozen itu habis produk kita, ya kan? Untuk nanti kita antarin nih singkongnya ke mana? Ke panti asuhan. Pernah ke 10 panti asuhan, ya. Itu hari Jumat ngantarinnya itu. Jadi dari itu aja usahanya tuh udah lumayan. Dia dapat uangnya lumayan dari situ gitu loh. Nah, jadi Tante Ria tidak berputus asa membeli produk singkong kami, membeli produk bumbu kacang kami gitu kan. Nah, gitu loh. Ya udah akhirnya ikutanlah ngecamp kita tipis-tipis yang di Danau Buatan gitu loh. Nah, sepulangnya dari ngecamp tipis-tipis itu, kita diajak dinner ya, dine in di Marugame Udon ya, di Jalan Sudirman yang sebelah Pizza Hut tuh ya, di depan Safira, di deket Awabros. Pas di depannya itu flyover Sudirman lah ya. Nah, di sana. Wah, itu kita mau nolak. Tetap ditolak sih, ya tetap ditolak juga gitu loh. Tapi udah ada di situ sudah mau bertolak ansur. Apa tuh? Masih musim nyari dondan. Iya, emang kenapa? Masalah buat lo. Emang lu kayak tajir melintir dari usaha lo sekarang. Kalau udah tajir lu diam aja ya, nggak usah banyak bacot di sini ya. Nah, oke, biarkan kita ngebantu banyak orang. Paham ya? Nah, jadi waktu itu kita sudah mau menjawabnya itu pakai perasaan, pakai feeling. Jadi gini loh tante. Nah, gitu. Gini loh tante, sebenarnya saya itu kalau bisnis eco racing ini waktu itu nggak tahu pupuk waktu itu ya. Yang taunya eco racing. Siap-siap ya. Jadi kita sudah mau menjawabnya itu udah pakai perasaan gitu loh. Jadi selama ini tante udah ada yang ngajakin. Tapi, nah kita kan orangnya cerdas ya. Terlalu pinter. Terlalu pinternya kadang-kadang terlalu bodoh. Menilai sesuatu tuh itu tadi pakai prasangka gitu kan. Jadi mereka yang di home meeting itu, yang di tempat Sugiatman ya, itu nggak mampu tante ngejawab kenapa ongkos kirimnya mahal banget waktu itu 125.000.
Padahal setahu saya dari Pekanbaru ke Bandung itu paling mahal hanya 21.000. Kok bisa 125? Saya tuh nggak mikir berat pupuk itu 14 kilo. Jadi mestinya waktu saya nanya ke di home meeting di rumah Sugiatman, di Sugiatman itu, yang jawab itu mesti pinter jawab lah, ya kan, jawab aja lah, bang, barang itu ya beratnya 14 kilo. Memang benar ya abang bilang 1 kilonya dari Bandung ke Pekanbaru 21.000. Sampai situ kan selesai, kelar masalahnya, ya kan? Tapi karena tidak menguasai, ya dia nggak bisa jawab, ya kan? Itu satu. Yang kedua, waktu itu kan ada pendaftaran 100.000, ya. Jadi dari pengetahuan kita, ya kan, ya dari Ustadz itu, kalau bisnis itu ada biaya pendaftaran, nah itu haram. Nah gitu, haram gitu loh. Nah, jadi waktu pas pulang dari Marugame Udon itu, sambil ngantarin Tante Ria ke semangat memperkaya leader-leader Anda. Siap-siap ya. Nah, jadi pas pulang itu mau kita buka forumnya gitu loh. Ini loh masalahnya, ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab, ya kan? Dan sampai sekarang masih ngegantung. Dan Tante Ria pun nggak bisa jawab waktu itu. Terus 1 minggu kemudian kita janjian sarapan pagi di tempatnya Ferry Naldi Devran, ya lagi buka usaha sarapan pagi di sana di Jalan Unggas itu kan, di deket kantor polisi Bukit Raya itu loh, di daerah Marpoyan sana deket bandara. Oke, ada Tante Ria, ada Agus Susanto, leadernya kami sekarang. Ada Ricky yang sekarang ini udah dapat Pajero ya, ada Ricky. Jadi di sana Ricky diperkenalkan, ini loh leader kami, ya, kata Agusnya, ada Tante Ria. Ya, terus yaudah sarapan pagi di sana. Nah, karena di sana itu saya kan sudah suka dengan produknya Eco Racing karena udah ngerasa sangat membantu kan waktu berangkat ke Solo ya. Masih ingat kan cerita itu ya? Ya, masih ingat kan? Jadi hemat ya, dari 600.000 biaya BBM-nya jadi 300 gitu. Jadi pada waktu itu saya targetnya hanya pengen beli Eco Racing 1 kotak, karena sebelumnya hanya belinya itu 2 saset saja, 2 pil atau 2 saset saja 50.000. Pada waktu itu pengen belinya itu 1 kotak yang 10 gitu loh. Tapi nggak pengen dapat harga 250.000. Kan kayak gitu. Ini semuanya ini yang kejadian saya ini nih, yang akhirnya saya bilang takdir saya akhirnya menjalankan bisnis ini semuanya memang pasti terjadi pada semua orang gitu loh. Prosesnya memang seperti ini. Tapi cepat atau lambatnya itu tergantung kita ya, gitu loh. Jadi dapatlah ya satu apa namanya, 1 kotak ya, isinya 10 gitu loh. Alhamdulillah seneng banget. Dan belum bergabung. Pada saat itu Tante Ria bersama timnya waktu itu kan kita masih belum ya. Ada Agus, ada Ricky, menahan diri untuk banyak ngomong soal bisnis PT Best ini. Nah, mereka sangat menghargai. Wah, itu alhamdulillah. Nah, kemudian masih ada lagi pertemuan berikutnya, mereka follow up. Terus kita ketemu di base campnya kita, ya. Kita punya usaha apa namanya, adventure itu namanya Salam Adventure, dan kita punya base camp yang paling indah sepekanbaru di bawah ini apa namanya, di tepian Sungai Siak ya. Dia bukan kafe, ada warung ya, tapi unik gitu loh ya, yang di dekat ini apa, Lekton 4 gitu loh. Lekton 4 tuh
di bawahnya, dan nggak semua orang bisa kelihatan ini warung ini ya gitu loh. Nah di sana ya udah, singkat cerita ketemu sana malam-malam, udah hampir jam 10 malam gitu loh. Oke, ketemu di sana, dijabanin juga sama Tante Ria and tim ya ke sana gitu loh. Nah di sana baru di sana diterangkan sistemnya gimana. Ya tapi namanya kita niat nggak ada mau bergabung, tetap aja udah nyiapkan alasan nolak gitu kan. Nah dan yang terakhir itu ya aku karena udah malas berbasa-basi segala macamnya, aku sama leadernya itu Ricky kan, aku langsung kalau memang bener Ricky sampai keluar dari kerjaan di PT RAPP yang gaji 4 juta sebulan. Nah kemudian di sini setelah menjalankan bisnis ini selama 1,5 tahun, Ricky dapatnya hampir 300 juta. Abang mau lihat ya, mana print out tabungan Ricky pakai tabung apa? BCA ya. Nah itu. Tapi Ricky lihatkan itu websitenya ya, di website itu kan ada tuh penerimaan uang kita yang ditransfer dari PT BES ke dia. Ricky lihatkan, ini aja lah bang katanya, ini dilihatkan. Ini bang katanya kan, memang benar ya, hampir 300 juta gitu terimanya. Nah siapapun kalau udah melihat uang ya kan, udah pasti teryakinkan ya gitu loh. Emang benar gitu kan. Waktu itu modalnya, karena itu bulan Agustus tahun 2022 ya, belum 2,6, itu masih 2,1. Itu naiknya per November 2022 ya, yang 2,6. Dapat barangnya 12 waktu itu ya. Ya siapa bergabung waktu itu ingatlah pasti ya. Nah berapa harga bergabungnya. Terus ternyata betul ya. Dan situ ada pencapaiannya, motornya 2 dapatnya, terus dapat mobil 1 gitu loh. Wah itu ternyata betul ya. Udah diam aja. Cuman belum lagi mau transfer hari itu ya, mau ditawarin isi formulirnya sekarang juga belum mau waktu itu. Nah ya udah pulang, terus 2 minggu kemudian lah baru saya mentransfer uang gitu loh ke rekeningnya Agus, terus kemudian didaftarkan oleh Tante Ria. Nah gitu, itu bulan Septembernya. Nah seperti itulah saya yang dan itu pun untuk paket basic. Sekarang udah malu banget ya, kenapa saya punya behave seperti itu, kenapa saya memperlakukan bisnis yang sebagus ini sekarang dengan cara yang seperti itu sekarang terasa malu sekali gitu loh. Nah setelah saya menekuninya, dan sekarang ini setiap hari saya ngomong itu di sini, mengedukasi di sini, ingat dulu bagaimana saya memperlakukan orang yang nawarin ya, kayak Pak D ya, itu ngajak ketemu nggak pernah mau gitu loh. Oke lah ya sudah ya. Tapi saya paham ya teman-teman yang sikapnya seperti saya, itu saya paham gitu loh. Seolah-olah pada waktu kita bersikap seperti itu, seolah-olah hanya diri kita lah yang mampu untuk mencari solusi untuk bisa hidup lebih baik, benar nggak? Ya kan? Gitu loh. Cuma diri kita. Cuman kan kita pasti ketemu dengan si A, si B, si C, yang nanti pada akhirnya juga kalau orang yang nggak kerja seperti saya, ya, saya kan sudah 24 tahun pensiun dari BUMN, ya kan? Terima kasih para downline. Sudah 24 tahun saya pensiun dari BUMN, ya kan? Jadi saya sudah tidak ada lagi niat untuk bekerja.
keinginan untuk jadi karyawan tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Terus bagaimana dapat uangnya? Nah, saya jadi pedagang. Tadi kan saya punya usaha ya. Usahanya yang kuliner tadi ya. Jualan singkong sama jualan bumbu kacang. Kemudian jualan paket jalan-jalan ke gunung gitu loh. Nah, itu aja udah lumayan. Itu udah bersyukur gitu loh. Tapi itu kan tahun 2022. Dan siapa sangka bulan November tahun 2023 ibu yang menanam singkong itu meninggal dunia. Dan produk singkongnya itu ladang singkong itu tidak lagi ditanami. I am merinding dilanjutkan. Apa tuh? Ada dagang itu. Jangan sok tahu ya. Nah, berarti goyang dong untuk usaha singkongnya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi kita jangan mudah menolak penawaran, ya. Jangan mudah menolak penawaran bisnis yang bagus. Makanya saya bilang, ya, yang bisa cepat menerima bisnis ini itu tandanya punya hati yang bersih, dan takdirnya diterima dengan bagus. Iya, mending juga aja dagang itu. Dagang apa? Siapa yang saya tahu? Bisnis konyol. Oh begitu. Siap-siap kau ke laut kau. Tak ada tempat ya untuk yang ini ya, bermain-main di sini ya. Nah, kayak gitu. Contohnya ya seperti Mama yang baru bergabung 3 minggu yang lalu ya, Ma. Itu karena beliau mendengarkan saya menjelaskan tentang bisnis itu di sini setiap hari. Saya nggak pernah menawarkan beliau dan beliau tahu-tahu langsung mau. Dan Mama tidak keluar uang sepeser pun juga. Karena apa? Karena alhamdulillah ada aja yang order. Nah, gitu. Kan di sini kan kita dapat barang itu 16 ya. Nah, kalau ada yang order, itu artinya apa? Ya, artinya bukan uang kita yang bayar. Kan seperti itu, ya. Bukan uang kita yang bayar. Ini para hackersnya ini memang luar biasa. Ini yang kemarin nelfon itu datang lagi di sini. Mengganggu. Memang luar biasa kalian ya, effortnya sebagai setan ya. Jadi nyokap gue, Mama, punya hati yang sangat bersih, nggak ditawarin langsung mau. Dan punya takdir yang luar biasa bagus, mendaftarnya itu. Teman-teman semua jangan khawatir, kalau udah punya orderan 16 ya, itu artinya bergabung nggak pakai uang sendiri gitu. Cuman pemahaman ini kan boro-boro tahu, ya kan? Untuk ya misalnya ada yang nawarin bisnis ini gitu kan, udah pastilah sikapnya seperti saya dulu ya, antipati, kemudian bikin janji-janji palsu, ya kan? Besok lah, kapan-kapan lah ketemunya, ya kan? Tapi sebenarnya nggak ada mau ketemu sebenarnya, itu kan? Tapi sekarang saya malu dengan sikap saya itu kan, malu banget. Kenapa dulu mengabaikannya? Nah,
7 tahun yang lalu itu eh, warga Pekanbaru ya, Pak Muhammad Tahir bergabung. Sekarang beliau sudah mendapatkan 9 miliar. Nah, ya. Coba. Jadi kalau berandai-andai kita ya seiring dengan berjalannya waktu tentu sudah banyak pula uang kita dapatkan ya kan gitu loh. Dan saya kan orangnya memang konsisten. Saya ini orangnya setia kan. Kalau setia udah diceritain ya, setia di sini bukan artinya oh setia pada pasangan, bukan yang itu ya. Setianya itu saya punya loyalitas tuh. Kalau misalnya sudah percaya pada sesuatu, saya pasti edik ya, kecanduan, dan kemudian ya udah sekarang udah edik dengan perusahaan ini, produknya. Ada yang nawarin produk yang lain, itu saya nggak bakal mau. Nah seperti itu namanya edik, udah kecanduan gitu loh. Kolagennya dengan apa segala macamnya udah kan, apalagi nih ya kan, ya sebelum saya mengkonsumsi kolagen ya, itu wajah saya nggak seperti ini ya, itu nggak semudah yang sekarang ini. Nah dulu saya memang ada konsumsi kolagen, tapi belinya hanya satu kotak aja. Nah sekarang baru saya tahu kita mesti banyak mencoba di sini. Ternyata mengkonsumsi kolagen itu adalah sesuai dengan usianya kita. Usia saya 51 tahun sekarang. Nah ini tengok bukti. Alhamdulillah ini ada nih buktinya. Jadi wajah saya belia. Muda belia remaja ya nak mah. Ya. Nah, jadi saya mengkonsumsi kolagen itu sebanyak 51 hari sesuai dengan usia. Kayak gitu, mudah ya. Pengertiannya mudah banget gitu loh. Teman-teman nggak percaya silakan ya. Yang nggak percaya silakan. Pasti susah hidupnya. Pasti yang karyawan-karyawan itu tanggal 20 gini merana itu kan. Nanti anaknya itu ngajak jalan itu kan, "Pak, jalan dong." "Apa kamu ini?" "Nggak tahu." Padahal bapaknya suntuk kali ya, isi dompetnya tuh berapa gitu kan. Nah, saya nggak menertawakan. Dan itu pasti semua orang mengalami ya kan. Pasti semua orang mengalami. Ya cuman mau atau tidaknya kita ya keluar dari permasalahan itu. Dan sekarang ini ya, yang mendengarkan ini semuanya mau bergabung dan menjalankan bisnisnya konsisten aja setiap hari ya, konsisten ya tiap hari itu loh. Nah, kalau saya konsistennya itu dengan mengedukasi di sini. Nah, karena saya memilih di rumah saja ya, sehari-hari di rumah aja itu loh. Kalau keluarnya paling-paling jalan-jalan sama mama, ngajak beliau jalan-jalan, itu adalah obat healing beliau. Nah, jadi senangkan diri kita sendiri. Tidak perlu kita menjual tenaga atau kita menjual waktu 8 jam kepada perusahaan untuk mendapatkan gaji yang segitu-segitu aja. Maaf ya, ada cara lain untuk mendapatkan uang. Nah gitu. Nah, Anda ya harus menyelamatkan nasib Anda sendiri. Nasib itu kita sendiri yang merubahnya. Takdir Allah yang punya ketentuan. Nah gitu. Yang ada dari tadi adalah gangguan-gangguan saja ya. Itu biasa, ya itu biasa. Bagi saya yang orangnya struggle ya, itu kayak kita berada di hutan belantara, itu udah tahu kita pasti nih di hutan ya, nanti kita pasti ketemu binatang buas. Bagaimana kita menghadapi binatang buas? Atau nanti kita akan ketemu dengan hantu belau segala macamnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi pas kita ketemu sama mereka? Kita ada kesadaran untuk itu. Makanya kita dalam hal itu udah ketawa-ketawa aja, ya kan? Kalau digangguin biasa aja ya.
Kalau ada binatang buas paling-paling kita lari, ya kan gitu. Nah, tidak mungkin ya semangat kita akan luntur, dan tidak mungkin kita akan menunda atau membatalkan live kita setiap harinya, karena beginilah cara saya untuk bekerja gitu loh. Begini aja saya kerja. Kalau ini memang bisnis multi level marketing, MLM. Ya, kalau ada cara lain offline seperti seminar, home meeting, kemudian apa lagi tuh ya, telepon sana, telepon sini, itu udah nggak saya kerjakan lagi, kecuali ada yang mendaftar, itu baru. Kecuali kalau misalnya ada yang konsultasi, itu baru gitu loh. Nah, terus kekuatan ini tuh dari mana? Kekuatan pikiran kita. Kita harus membenahi pikiran kita. Pikiran kita itu harus isinya adalah muatan-muatan positif aja. Ya, seperti yang tadi nih diganggu, nih barusan banyak kali telepon ya dari para haters yang ngegangguin ya. Itu loh. Kita udah tahu nomornya kan. Kemudian tadi tuh yang yang komen-komen tadi ya bisa kita bisukan atau kita blokir yang paling mentiko ya. Mentiko tahu? Mentiko apa mah? Mentiko jahat, nakal. Yang nakal, yang jahat, yang sengaja pengen menjatuh-jatuhkan ya. Inilah saya lagi bekerja gitu loh. Saya bekerja ya begini aja. Dia pula datang mengganggu-ganggu. Kita kan nggak mau seperti itu, makanya kita blokir. Kita nggak kejam. Yang mengganggu-ganggu itulah yang kejam. Ya, hadir di rumah orang, nggak menghargai ya kan, nggak pakai pikiran ya kan. Orang lagi ngapain? Yang pengen di rumah saja dapat uang, kemudian tidak ada bulan tua, bulan muda, semua bulan muda, gitu loh. Punya kekuatan finansial, dan kita di rumah aja, memang tambah gendut sih, ya, asik beli cemilan, kemudian apalagi kalau bukan makan. Saya kan udah cerita ya, yang mencintai VT saya itu pasti tahu lah, yang suka liatin saya live pasti tahu lah. Saya tuh olahraganya cuman dari masjid ke masjid untuk sengaja cari masjid yang agak jauh dari rumah, jalan kaki bolak-balik, yaitu ngarepin dapat 4 kilo lah jalan kaki. Lebih pecah lidah apes ya. Nah, makanya itulah kamu dibisukan ya. Jadi teman-teman yang suka mengganggu itu kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang punya semangat ya. Kenapa? Yang mendukung kita beda ya. Saya didukung oleh malaikat, saya didukung oleh Allah. Dan saya percaya itu. Kalau kalian yang hanya didukung oleh keinginan kalian sendiri, nafsu kalian sendiri, kalian merasa terancam dengan hadirnya bisnis ini. Mudah bagi kami bisukan aja komennya. Kan udah nggak ada, nggak bisa kebaca lagi. Yang tadi telepon, tinggal kita matikan aja, kita pencet aja yang merah. Kita harus teruskan langkah kita. Kita harus terus bekerja. Kan nggak akan bisa kalian mengganggu kami yang konsisten dalam bekerja. Nggak bisa. Jangan coba-coba ya. Pasti kalian itu kalah gitu loh. Nah, semakin luxury. Iya, alhamdulillah. Mama kan udah masuk nih kan. Terus udah mau baca bukunya? Mana bukunya?
semakin luxury. Nah, ternyata kita mesti bersyukur ya dengan keadaan zaman sekarang ini. Kalau dulu, zaman dulu orang ya pada saat handphone nggak ada, nggak mungkin orang bertahan di rumah saja. Orang pasti keluar rumah ya, menawarkan tenaga misalnya ya. Ya yang nggak punya kerjaan ya pasti begitulah ya, apa namanya, kerja serabutan gitu kan, macam-macam. Ada yang memijit, ada yang ngebersihin pekarangan rumah orang gitu loh. Sekarang pun masih ada ya, tapi bagi sebagian orang yang bisa memanfaatkan fasilitas dari zaman yang sekarang ini, salam luxury ya. Ini siapa nih? Avokados ya. Salam luxury juga ya. Kok makin lama semakin kinclong aja nih. Nah, kita freezing sebentar ya. Nah, nanti bisa di screenshot. Kita mesti menikmati hidup. Kita mesti menikmati apa yang sudah diberikan kehidupan ini kepada diri kita. Nah, saya sudah memakai produk LVN Collagennya itu sebanyak usia saya. Nah, kalau seandainya sekarang saya punya wajah yang sangat muda di usia 51 tahun, masa saya nggak menikmati sih? Masa dibiarkan aja sih? Nah, begitu. Teman-teman ya yang belum usia 50 tahun tapi sudah botak, sudah banyak keriput-keriputnya, galau ya. Kemudian apa namanya tuh? Ya mungkin karena hempasan kehidupan gak sempat lagi memikirkan tampilan diri. Anda sebenarnya kalah luar dalam gitu loh. Apalagi kalau itu disebabkan oleh cicilan-cicilan ya. Carilah solusinya, dan bisnis syariah ini adalah yang terbaik. Ya, kalau bisa saya mendownloadkan apa yang ada di sini dan bagaimana yakinnya kita ya. Cuman pasti Anda nggak akan mau di-download seperti itu. Pasti Anda biar aku sendiri, aku juga bisa ya kan gitu loh. Nanti juga paham sendiri, tapi bandel gitu ya. Tetap aja belum mau bergerak. Ya tetap aja nggak mau transfer ya, nggak mau keluar uang. Nah, oh ya, jadi gini, kemarin seorang ustadz di Masjid Nurul Yakin hari Kamis kemarin, tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 20, berarti tanggal 18 Juli 2024 habis buka puasa ya kan. Nama ustadznya Sutrisno Badrun, LCMA, Tamatan Mesir ya. Beliau mengatakan, lucu ya, manusia zaman sekarang ini pengen untung tapi nggak mau keluar modal. Nah, orang dagang itu mesti keluar modal. Gimana ada untungnya kalau modalnya belum keluar? Modalnya, usahanya bagaimana dimulai ya? Ya kalau nggak mau keluar modal, langsung ngarapin untung, itu lucu gitu loh. Nah, kalau di bisnis ini kan kita udah pada tahu ya, di sini sangat-sangat menguntungkan ya. Baru aja kita keluar uang ya 2.850.000, kita langsung dapat produk 16 produk.
Jadi di mana letak ruginya? Ya bukannya kayak investasi bodong, letak uang 2.850.000 nggak dapat apa-apa, atau ya yang tadi saya bilang tadi, kalau ada uang pendaftaran itu bisnisnya haram. Nah ternyata ya yang barusan saya bilang itu, jadi bayar 2.850.000 nggak dapat apa-apa, kemudian yang di atasnya itu dapat komisi 500.000 dari uang pendaftaran orang, gitu loh. Nah, di sini bukan begitu ternyata, ya. Di sini bukan begitu. Jadi waktu itu timnya Tante Ria, Ricky jawab, ya. Perusahaan PTBS ini memberikan komisi berapa persen untuk yang menjual satu paket. Nah, kalau seperti itu jalan ceritanya, kita dapat 400.000 atau 500.000 dari penjual satu paket itu jatuhnya halal. Makanya udah nggak ada lagi yang menghalangi di pikiran saya untuk masalah halal dan haram dan masalah pengiriman tadi. Nah, ini rekamannya akan saya muat di YouTube saya, namanya Tengku Riko Channel ya, namanya Tengku Riko Channel. Jadi teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di YouTube. Nah kayak gitu tuh. Jadi tadi kayaknya ada yang miss ya, kan ada 2 pertanyaan tuh sama Tante Ria. Yang satu tapi dapatnya dari pertemuan yang lain yang berbeda. Yang satu ya ada 2 pertanyaan yang sebelum Tante Ria itu belum terjawab. Yang satu tentang ongkos kirim. Yang kedua tentang haramnya itu uang pendaftaran, gitu loh. Jadi waktu itu mereka nggak bisa ngejelasin, wah ternyata bisnisnya ada pendaftaran ya. Nah gitu. Ternyata pendaftarannya itu ya hanya untuk 100.000 kan. Wajar lah kita, kan kita dapat website, kita dapat buku juga. Nah ya itu uang yang 100.000 itu tidak bisa dihubungkan dengan haramnya yang ada di pikiran saya itu ya. Gitu. Nah, 400.000 komisi itu adalah kita yang bantu PTBS menjualkan satu paket. Ya kalau yang 2,6 kan dapat barang 14 tuh satu paketnya. Kita dapat komisi 400.000. Itu komisinya halal. Hati-hati, tingkat keberhasilan bisnis ini cuma 0, saya udah bilang dari tadi ya, apapun ya kalau dari haters itu, kita yang bersemangat ini, kita lagi lari nih, Anda tiba-tiba ngomong seperti itu, kira-kira ngaruh nggak sama kita? Ya, oh nggak ngaruh, ya udah ya, don't do it ya, jelas. Jelas ya, sepakat ya, jangan kau ganggu lagi, percuma aja kau ganggu, nggak ngaruh, ya udah ya. Kalau mau dibisukan, oh ini Bu Yefri, maaf, Bunda Yefri mau naik Bunda, iya memang nggak ngaruh Bunda. Tadi ku pikir aku sendirian sini, Bunda, ternyata ada Bunda Yep. Jadi kayak ngerasa di hutan rimba ya, awak sendirian nih. Semuanya para hantu belau, setan-setan, binatang buas semuanya. Jadi kita yang berhati suci ya kan, nih masuk hutan rimbanya tuh kayak pakai baju kayak Wiro Sableng itu lah ya. Pokoknya yang baik-baik gitulah, digangguin gitu kan. Rupanya ada Bunda Yap sini.
Alah lama Bunda ini hadir dari tadi ya Bunda. Alhamdulillah. Buktinya dah ada. Lihat tuh. Apa tuh? Muka coach baru ya. Ya kita punya wajah baru, seolah-olah kita baru selesai operasi plastik. Ya senang banget lah kita ya. Alhamdulillah ya. Kalau bangga-bangga kali nanti orang tersinggung pula ya kan. Padahal dia tidak ada usaha sama sekali. Dia pengen pula dia kayak gini nih. Beli satu paket dia tidak mau ya kan. Keberatan. Berat kali rasanya untuk beli-beli produk itu. Nah kalau pilih cara kayak mama yang nggak bayar sama sekali, dia cari orderan dia pun bingung, nggak ngerti ya kan. Nah itulah selalu jadi kendala orang yang tidak akan pernah maju-maju ya kan, begitu ya. (14.37) masih lama lagi. Masih ada 25 menit lagi ya. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen berpenghasilan 12.400.000 per hari, ya tadi saya udah bilang ya, dan itu adalah halal. Tadi saya udah bilang ya, komisi 400.000 itu halal. Itu untuk satu paket. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat penghasilan 12.400.000 per hari, Anda menjual paket priority ya. Ya isinya tuh 31 paket. Nah, jadi Anda menawarkan paket bisnis kepada orang yang mampu, tentu yang mampu lah ya. Bukan, saya nggak bilang orang yang kaya, saya nggak bilang orang yang miskin, saya bilang hanya orang yang mampu ya. Mampu bayar 77.600.000 dan dapat potensi rezekinya 52 miliar. Sangat-sangat menggiurkan dan itu benar banget ya. Sudah banyak yang dapat ya, sudah banyak yang dapat. Dan bahkan pedagang asongan yang ngasong kacang, kuaci di terminal Kampung Rambutan aja udah ambil paket priority. Nah kayak gitu. Sekarang beliau sudah dapat 9 miliar, sedang menikmati hidup itu setelah 5 tahun menjalani bisnis ini. Selamat siang, semangat berjuang berkarya sukses selalu. Iya Umi. Om sudah dapat 1 miliar pertamanya. Udah saya bilang ya, kalau bertanya tentang pencapaian seseorang itu tidak sopan. Tidak sopan. Dah ya. Mau cerita apa lagi? Yang jelas di bisnis ini kita mesti konsisten. Kayak saya buka room ini 1:30 siang, 1:30 setiap hari 1:30. Ada acara apapun, ya sedapat mungkin tetap 1:30 diusahakan. Ya tetap diusahakan 1:30 roomnya dibuka live gitu loh. Kemudian VT sekarang lagi semangat di YouTube ya. Karena semua rekamannya ada yang 1 jam 30. Ada yang 2 jam. Pokoknya di atas 90 menit lah. Di atas 90 menit rekamannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Itu bukan buat narsis-narsisan. Sore Om, sore juga. Ini siapa nih? Second.
Jadi kalau udah seperti itu saya udah nggak peduli ada yang nonton ada yang enggak, karena karena udah ada eh, caranya buat apa ya, sebelum ada saya tampilkan rekamannya di YouTube, ada sih rasa ini ya, pas pointernya nunjukin 0 itu kan, itu rasa kayak ini bakal apa ya istilahnya, apa ya, nggak ada yang dengerin gitu kan, seolah-olah kayak kita ngomong sendiri, kayak ngomong sama tembok sia-sia gitu kan. Nah, ternyata rekamannya ini bisa kita masukkan di YouTube sana. Nah, makanya saya nggak pernah lagi nengok pointer berapa orang yang nonton, jarang-jarang. Saya lebih fokus pada isi dari kontennya, itu loh. Saya ngomong aja, itu loh. Nah, yang paling menarik tadi kan saya bilang itu kan, siapa yang pengen punya penghasilan 12.400.000 satu hari per hari. Nah, ya, dan belum tahu caranya, ya, boleh DM saya. Nah, saya sudah tahu caranya. Dalam hal ini, ya, kita harus percaya. Meskipun kita belum saling kenal mengenal, itu soal gampang. Ya, saya selama hidup, alhamdulillah, banyak sekali ya dengan orang-orang yang baru kenal. Tapi justru menariknya hidup ini dengan orang baru kenal lah yang kita rasanya langkah-langkah kita tuh bisa cepet majunya ya. Ya gitu. Ini contoh waktu saya di Kuala Lumpur ya. Jadi ketemulah dengan supir taksi ya, supir taksi itu. Ini pakai feeling aja. Pak, mau nggak nolongin saya bla 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 bla. Dan saya pun pulang ke Indonesia ya kan. Nah kemudian dia tolongin. Dan waktu itu tidak seperti sekarang ini bisa kita transfer via m-banking gitu kan. Belum lagi seperti itu. Itu masih lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Iya, lebih dari 10 tahun yang lalu itu memang benar-benar nolong dia gitu loh. Pada ketemunya cuma sekali itu aja, kita via telepon, jatuhnya telepon internasional, bayaran dia ada. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham maksudnya ya? Saya nggak usah cerita seperti apa bisnisnya kita, dan ini adalah bisnis yang legal gitu loh. Seperti itu. Dia nolongin saya sesuai dengan kemampuan dia, dan ketemunya cuma sekali itu aja. Tapi kita deal, janji gitu kan, Pak tolong saya gini. Dan setiap bulan dia mau nolongin. Bukan soal pinjam uang, bukan. Dan dia dapat pembayaran dari orang Malaysia. Nah gitu. Seperti itu. Itu seperti apa? Nah, dulu saya punya bisnis seperti itu. Dan itu ribet gitu loh. Nah sekarang ini dapat 12.400.000 per hari pun bisa. Masa kita nggak bersyukur dapat 12.400.000 per hari? Sebulan tuh udah berapa itu? 10 juta per hari, sebulan udah 300 juta lebih. Apa nggak cukup tuh? Ya, dengan modal hanya 2,6 juta saja. Beneran. Ya, beneran. Ini bukan tipu-tipu. Ini nggak ngibul gitu loh. Yang paling penting kuatkan di sini Anda yang pengen membantu diri sendiri ya, untuk segera lepas dari permasalahan keuangan ya, baik itu cicilan, kebutuhan harian ya, yang biasanya sangat terbatas karena sumber dayanya juga terbatas ya kan gitu tuh.
Kalau pengen lebih ya terpaksa jual tenaga, nawarin kerja serabutan, ya kan? Gitu loh. Hargai diri sendiri ya. Nah, dan ini merupakan jembatan Anda menuju kesuksesan yang luar biasa. Beneran. Ya sudah lebih dari 6.000 orang ya yang berhasil. Sudah lebih dari 2 triliun uang perusahaan digelontorkan untuk membayar komisi-komisi tadi. Kalau nggak percaya ya silakan aja ya, tracking aja di ini apa namanya, di Google lah. Book tracking tuh ini ya untuk maksudnya tuh googling aja lah, gitu loh, cari informasinya ya, bener gak gitu kan, bener gak gitu loh. Nah sekali 3 bulan perusahaan kita ini mengadakan pertemuan akbar, diadakan di mana? Di Sasana Budaya Ganesha di Institut Teknologi Bandung. Itu di sana tempat ilmu pengetahuan ya disebarluaskan, dikembangkan. Nah di sana tempat yang sangat-sangat keren sekali ya, di tengah itu ITB itu loh. Jadi nggak ada ceritanya kita untuk tidak percaya. Kalau kita tidak percaya artinya kita ya kita nggak sayang sama diri sendiri, ya kan mah? Ya nggak sayang sama diri sendiri lah, itu loh. Ada jalan keluar tapi nggak mau, nggak percaya, gitu loh. Usahakan aja 2,6 juta, nanti kemudian transfer, kemudian tetapkan orderannya apa, yang 14 produk itu. Boleh bertanya sama saya, konsultasi produknya apa aja mau diorder ya. Bang, aku pengen wajah kayak abang nih, boleh ya kan. Nah paling nanti disuruh order kolagen gitu loh, cara konsumsinya. Hah? Uang mama itu ada pokok order. Mama nggak ada keluar uang di sini, sama orderan orang. Kan dulu mama bayar 2 juta 6. Bayar dong. Jadi kalau kita udah punya tim, itu orderan akan ngumpul sendiri ya kan. Nah kalau kita udah bayar 2,6 juta, kita bergabung, itu satu produknya sekitar 178.000 per produk ya. Dan biasanya ada ongkos kirimnya tuh COD. Nah satu produk itu sekitar 7.000-an lah ya, kan 14 produk tuh ya, kayak gitu tuh. Jadi senilai jadi harga konsumen kan 250.000. Nah setelah kita gabung jadi lebih murah, 178.000 tambah ongkos kirimnya. Nah per produknya jadi 7.000, jadi 185 gitu loh, lebih murah kan. Nah nanti kalau ada di bawah kita ada satu orang downline, kita akan dapat harga spesial 125.000 tambah ongkos kirimnya lagi gitu, 125.000. Nah jadi yang 125.000 ini itu dari downline saya yang sudah punya downline juga, itu kan mereka dapat harga 125.000 semua ya. Mereka sudah pemakai produk yang sangat setia gitu kan. Habis BMAC-nya ngorder lagi, habis Men's Experience-nya ngorder lagi, kan pada ngumpul kan gitu loh. Bismillah, hadir Bali, halo Bali. Nah ini senang banget kita. Tadi kita pikir kita sendirian di sini ya, ternyata ada banyak teman-teman yang sama reseller gitu loh. Awal-awal tadi memang banyak para hackers ya, dan itu seperti saya bilang tadi tidak ngaruh, nggak ada masalah. Akhirnya mereka pun pergi.
pergi pergi ya. Nggak berani lagi. Dan besok dipastikan para hackers juga tidak akan berani mengganggu. Mereka akan mengganggu reseller yang lain. Nah, gitu. Yang mereka anggap lemah. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman yang sudah jadi reseller PT Basis ini jangan pernah melemahkan diri sendiri. Nanti kalau ada hackers jangan nangis ya. Ya. Ya, jangan malu kita menghadapi hackers, kita tidak punya cara. Karena mereka itu ngomongnya ya suka apa itu ya? Ya pokoknya intinya menjatuhkan. Kalau dia ngomongnya menjatuhkan jangan dipikirkan ya. Jangan masuk hati gitu loh. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya mereka cepat pergi. Itu aja. Jangan baper pula. Iya, semangat terus kita. Ini dengan Bapak atau Ibu ya? Oh, Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Iya. Assalamualaikum Pak Slamet. Salam dari Pekanbaru. Salam kenal dari Tengku Riko ya, Pak Slamet. Di seluruh dunia sudah 1 juta orang lebih yang bergabung. Nah, bayangkan, luar biasa. Ya, ini fakta-fakta begini penting untuk kita menguatkan diri sendiri. Jadi gini nih, ya, masa iya orang dari belahan dunia negara sana mau bergabung di sini? Bahkan sudah ada warga negara luar itu yang mendapatkan luksurinya. Nah, jadi warga negara lain loh menjalankan bisnis ini. Dan sekarang ini contoh kayak ke Malaysia, itu 3 hari bisa nyampe produknya. Karena apa? Karena dia pakai pesawat. Nah, kalau kita yang di daerah ini ya masih pakai jalur darat, jadi agak-agak lama sedikit. Nah, gitu. Tapi nggak masalah. Gak masalah itu, kita sabar aja gitu loh. Nanti kalau pakai jalur udara mahal pula ya, nanti komplain pula ya kan. Jadi teman-teman yang yang belum join, nanti Anda bisa melakukan bisnis ini dengan banyak cara ya. Ikut saya, Bang, aku ikut Abang Komal aja nggak apa-apa. Saya baru bergabung 4 bulan jalan Bang. Oh iya. Ini dari ini ya, sahabat karib ya Pak Selamat. Pak Selamat mau ikut Komal Pak, mau ngobrol di sini. Kita bincang-bincang. Iya, sahabat karib sih. Yang paling gede tuh jaringannya sahabat karib. Nah, bagi teman-teman ya reseller ya yang baru membangun dan sudah punya downline, kemudian downline-nya itu berceceran ke sana kemari, istilahnya mungkin yang tadinya semangat jadi nggak semangat karena something yang kita nggak tahu ya, itu biasa ya. Dan kita harus sadar, sesadar-sadarnya kita tidak boleh mengharapkan ya orang lain ya. Jadi tidak ada kewajiban orang untuk membantu diri kita, nggak wajib dia. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Sementara kita sudah dapat bisnis ini, kita dengan modalnya kecil banget, hanya 2.600.000, kita langsung dapat produknya 14 produk, kemudian kita dapat potensi rezekinya 1.670.000. Itu aja kita sudah bersyukur ya. Nah gitu. Yang paling penting kuatkan diri sendiri dulu. Nah nanti udah pasti nanti pada saat Anda pada pencapaiannya ya, mungkin setelah Anda mendapatkan motor kali ya, terbukti. Nah itu Anda sudah itu downline Anda akan melihat itu. Udah dapat ternyata ya. Nah, mereka akan semangat lagi itu. Jadi kalau saat ini sedang sendirian atau mungkin belum punya downline, ya konsisten aja. Ya. Atur di mindset kita ini berapa jam kita mengerjakan bisnis ini. Kalau saya kan memang gak ada kerjaan.
Dan saya mengerjakan bisnis ini 90 menit melakukan live jam 1:30 siang waktu Indonesia Barat gitu loh. Oke. Mama belum juga punya downline lagi ya? Iya, kita kan tim mah, nanti mama aku carikan. Masih kerja. Alhamdulillah sudah dapat sponsor saya. Oh, oke. Oh, bapaknya yang ini yang menjadi sponsorship orang ya. Alhamdulillah. Berarti Bapak udah terima 12.400.000 ya kalau orang itu masuk luxury ya. Bukan, priority ya. Ibunya jangan dikibulin Om. Ini mah komennya, ibunya jangan dikibulin Om. Apa sih? Ibunya jangan ditipu. Ada mama ditipu. Belum nampak uangnya lagi apa kan? Belum nampak uangnya lagi. Pakai rekening mama yang mana kemarin tuh? Gak ada rekening mama. Mama lupa, rekening BRI. Iya. Itu dapat lah. Mama sedekahkan. Gak bisa kayak gitu mau untung-untung dapat, mah kita mesti usaha. Usahanya itu bisa jalur dunia, bisa jalur langit. Jalur dunianya mama misalnya pas mama lagi jalan-jalan tempat Indri misalnya kan, mama cerita kan, mama suka cerita tuh sama Indri sama Kamil ya kan. Nah mama cerita aja sana, ibu sekarang ada bisnis, ibu tiap hari nonton anak ibu live setiap hari, mau nggak kalian nonton live-nya gitu mama ngomongnya. Durhaka Om tuh kan ibu bilang. Maaf bang turun dulu. Iya oke Pak selamat. Kalau kamu bilang durhaka seperti itu saya nggak takut ya, soalnya kita beda apa, kamu kitabnya beda sama saya ya. Saya kitabnya Al-Quran dan hadis, kamu nggak tahu nih kitabnya apa. Kitabnya nggak jelas. Akhirnya habis juga Pocari ini 1 botol. Malas aku menyinyir ya. Yang seperti ini terima nasibnya ya, dibisukan. Tak ada masa lah kita nak berdebat-debat seperti itu. Tak ada masa. Dalam bisnis ini kita mesti punya kedewasaan diri, ya. Apabila kita punya leadernya lagi sibuk atau mungkin dia tidak bisa memperhatikan diri kita, nah kita yang sudah sadar ini bisnisnya bagus banget, kita jalankan sendirian. Nah, ya ke atas kita pengen menghubungi nih, ya tak ada perhatian. Ya, kita harus tahu customer service-nya ada. Ya, ada nomor WA-nya. Kita bisa bertanya, gitu loh. Artinya jangan mudah menyalahkan. Kalau pengen sukses dan nanti yang terima rekening, yang masuk ke rekening kita itu adalah yang 1,67 miliar itu masuk ke rekening kita sendiri, apa nanti kita akan berbagi kepada orang-orang yang kita salah-salahkan itu? Gak seperti itu sikapnya, ya. Kalau misalnya ada yang nawarin bisnis ini, ya jangan sok cantik, ya. Pertama bersyukur dulu, alhamdulillah, ya akhirnya ada juga jalan, ya setiap cicilan bisa habis semua. Nanti kalau cicilan ada habis, artinya bisa menikmati
uangnya, ya. Tidak ada lagi bulan tua, bulan muda, ya. Semuanya bulan muda. Nah, itu namanya bebas finansial. Nah, kemudian pada satu waktu tertentu Anda bisa memutuskan untuk berhenti bekerja atau resign, ya kan? Itu Anda sudah bebas waktu. Nah, berarti bebas finansial, bebas waktu. Seperti kita-kita ini, alhamdulillah, ya kan? Belum tambah dari MLM ya, Bang. Ini kata-katanya ini orang yang sebenarnya dia paham, tapi dia pakai muka tembok ngomongnya, itu kan? Jadi sembarangan ngomong aja. Tidak menghargai orang yang punya niat baik untuk mengedukasi di sini. Jadi orang kayak gini nih udah sepatutnya kita hapuskan saja. Nah, kita hapuskan saja ya. Gak perlu kita duri-duri seperti ini ya, gak perlu. Kita ingin melangkah terus. Notifikasi sudah kita terima dan ini akan jadi postingan nanti di YouTube ya, jadi vlog lah. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini. Cuman saya belum mampu mengeditnya lagi secara bagus ya, jadi apa adanya. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan pada teman-teman semua yang hadir di sini, semua yang udah bergabung ya. Pokoknya bergabung aja. Saya doakan mendapatkan 1 miliar pertamanya tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Bang, kami nggak pakai penanggalan Islam, kami pakai kalendernya kalender Jawa. Tetap ditengok aja kalender Islam 1446 Hijriah. Ya, doanya tuh untuk tahun itu. Kadang-kadang suka nyinyir kadang-kadang ya. Nah, udah didoakan masih juga ada yang protes-protes, lucu. Aminkan aja doanya ya, aminkan aja doanya. Ya udah didoakan, kemudian kita saling mengucapkan salam lah ya, karena di sini cuma saya sendiri yang kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.